Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fareja Rasyadini dari kelas 11 MIPA 4, absen 11. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa hal terkait materi strategi promosi penjualan hasil kerajinan untuk memenuhi tugas PKWU. Untuk selanjutnya ada di slide berikutnya. Kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa sub materi. Di antaranya yang pertama ada pengertian promosi, yang kedua ada tujuan promosi, yang ketiga fungsi dari promosi, dan terakhir jenis-jenis promosi. Yang pertama ada pengertian promosi. Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, to inform, memujuk, to persuade, atau mengingatkan orang-orang tentang produk yang akan dihasilkan, berupa dari organisasi, individu, ataupun rumah tangga. Dari pengertian dari Shimamura tahun 2003. Nah, dalam konteks marketing, promosi atau promotion adalah cara untuk meningkatkan penjualan atau jasa yang biasanya dilakukan melalui iklan atau pembayaran harga. Untuk selanjutnya, di next. Untuk bahasan yang kedua adalah tujuan. Nah, adapun tujuan daripada perusahaan melakukan promosi menurut Ciptono adalah menginformasikan, informing, mempengaruhi dan membujuk, persuading, serta mengingatkan, reminding, pelanggan terhadap sesuatu produk yang akan dihasilkan. Begitupun tentang perusahaan dan bauran pemasarannya. Adapun tujuannya sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengenalkan produk. Yang kedua, untuk mengembangkan brand image. Yang ketiga, memberi informasi produk. Yang keempat, menunjukkan keunggulan dibanding kompetitor lainnya. Dan yang terakhir adalah mengubah potensial buyer menjadi konsumen. Untuk bahasan berikutnya ada di slide berikutnya. Ketiga, ada fungsi dari strategi promosi penjualan. Yang pertama ada informing atau menginformasikan. Nah, fungsi yang pertama adalah sebagai sarana informasi tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Apabila sebuah perusahaan telah memproduksi sebuah produk, maka tidak ada salahnya perusahaan tersebut untuk membuat sebuah informasi terhadap produk yang dihasilkan sehingga dapat dibeli oleh para konsumen. Nah, yang kedua ada persuading atau mempersuasi atau mengajak. Nah, fungsi yang kedua adalah tak kalah pentingnya adalah sebagai alat persuasi untuk memotivasi masyarakat agar mau membeli produk atau dengan kata lain membujuk. Nah, yang ketiga ada reminding atau mengingatkan. Pada poin ketiga ini, perusahaan perlu selalu mengingatkan konsumennya bahwa produk mereka masih ada di market dan tidak tergerus oleh perkembangan tren. Nah, maka dari itu, reminding ini bisa dilakukan dengan cara membuat produk baru lalu mempromosikannya kembali ke lawan media. Nah, poin terakhir ada reassuring atau meyakinkan. Setelah memberi produk, konsumen terkadang merasa ragu apakah mereka dapat layak untuk membeli produk tersebut. Maka perusahaan harusnya berfungsi untuk meyakinkan mereka akan kualitas produk yang mereka beli. Nah, mungkin untuk fungsi tersebut hanya dari sini. Untuk next selanjutnya. Kita sampai di pembahasan akhir, yaitu jenis-jenis dari strategi promosi penjualan. Nah, jenis-jenis promosi ada beberapa. Yang pertama ada direct marketing. Direct marketing adalah jenis promosi di mana seseorang menjangkau perusahaan atau calon pelanggan dan secara langsung memberitahu mereka terkait diskon yang ada, produk terbaru, serta hal lainnya. Nah, ini biasanya dianggap sebagai metode yang cepat dan efektif untuk mempromosikan sebuah produk dan layanan. Contoh dari direct marketing adalah menggunakan media seperti surat fisik, email, ataupun brosur. Nah, yang kedua ada sales promotion. Di sisi lain, pengguna kegiatan yang bersifat sementara untuk meningkatkan angka permintaan dan penjualan. Contoh dari sales promotion adalah flash sale, voucher, atau kupon, pemberian hadiah gratis, dan lain-lainnya. Biasanya jenis promosi ini dilakukan untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang meningkat, tapi harus bisa bersaing dengan kompetitor lainnya. Yang ketiga ada digital marketing. Seperti namanya, digital marketing atau pemasaran via digital adalah penggunaan alat-alat digital untuk menyebarkan informasi tentang sebuah promosi. Contohnya adalah seperti menggunakan konten media sosial atau artikel, blog untuk menjangkau audiens yang lebih luas dari biasanya. Yang keempat ada personal selling. Personal selling adalah jenis promosi yang melibatkan komunikasi langsung dari orang ke orang lain. Hal ini berarti mencakup hal seperti berbicara empat mata atau via telepon. Tujuannya
adalah membentuk hubungan yang dekat dengan pelanggan atau klien agar mereka terus membeli produk atau menggunakan layanan terbaru. Selanjutnya, ada periklanan atau advertising. Nah, mungkin kamu sudah tidak asing lagi dengan jenis promosi dengan media periklanan seperti ini. Biasanya, iklan atau advertising ini ditunjukkan untuk audiens yang tertentu, tapi digunakan untuk menyebarluaskan ke masyarakat bahwa sedang atau akan berlangsung sebuah promosi. Selain memasang baliho, iklan juga bisa dilakukan dengan media televisi, radio, atau podcast atau untuk penyebaran lebih lanjutnya. Nah, yang terakhir ada sponsor. Sponsor adalah suatu promosi dengan membayar seseorang atau sebuah acara untuk mendapat paparan masyarakat yang lebih luas dengan mensponsori seseorang atau brand yang punya pengaruh kuat di masyarakat, seperti misalnya kepada influencer maupun kepada selebriti. Nah, sebuah bisnis dari sponsor ini akan mendapat sebuah bisnis yang memperkuat kredibilitas dari promosi dan kegiatan pemasaran mereka. Nah, jadi itu adalah beberapa hal yang terkait materi dari strategi promosi penjualan produk hasil kerajinan. Mohon maaf apabila ada kekurangan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.